Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat bertemu lagi di dalam persekutuan doa secara online. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami bersama-sama kembali bersekutu di dalam persekutuan doa. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mengikuti persekutuan doa secara online. Biarlah persiapkan hati dan pikiran kami. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan mendukung di dalam pokok-pokok doa yang akan kami doakan bersama. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi berkat dan mendukung kita di dalam persekutuan doa sore hari ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini Tuhan kembali kumpulkan setiap kami. Kami mau akan belajar bersama-sama akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Biarlah menjadi berkat buat kami untuk kami lakukan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Sebagai anak-anak Tuhan, semakin hari semakin taat akan firman Tuhan. Siapkan hati kami dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan. Saya mengambil satu tema renungan sore hari ini adalah satu cara Tuhan mengubah hidup Anda. Cara Tuhan mengubah hidup Anda. Kalau saya boleh ulangi, cara Tuhan mengubah hidup kita.
Jadi sama-sama, Bapak dan Ibu juga saya sendiri. Mari Bapak Ibu kita membacanya dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Bapak Ibu membuka Alkitab dari rumah, saya akan membacakannya. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Saya akan membaca. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita baca sama-sama menjadi berkat dan dapat kita lakukan bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin Anda pernah memanjatkan doa seperti ini, Bapak Ibu. Tuhan, ubah hati, ubah hidupku, pakai hidupku ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluargaku, dan yang lain, dan yang lain. Menurut Anda, menurut Bapak Ibu semuanya, bagaimana Tuhan mengubah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, banyak orang Kristen mengira bahwa ketika mereka terbangun di pagi hari, Tuhan akan secara tiba-tiba akan membuat diri mereka menjadi sadar, menjadi sabar, baik hati, lemah lembut, dan juga penuh penguasaan diri setelah kita berdoa sedemikian. Yang kedua, sementara ada juga orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan memakai masalah untuk mengubah kehidupan mereka. Bapak Ibu, yang mana yang betul? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ini ayat favorit, ayat hafalan sekolah minggu, dan mungkin Bapak Ibu sering mendengarkannya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan yang sehari-hari kita membacanya, firman Tuhan Alkitab ini menjadi peringatan buat kita supaya dapat mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Caranya Tuhan mengubah hidup kita, proses yang cukup panjang. Maksudnya baik proses atau on proses. Berapa lama Bapak Ibu hidup kita dirubahkan oleh Tuhan? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, atau bahkan selamanya. Kebenaran firman Tuhan adalah cara Tuhan mengubah hati dan hidup Anda, hidup saya dan Bapak Ibu semuanya. Beberapa waktu lalu saya membahas mengenai masalah dengan rekan-rekan saya. Saya mengatakan bahwa selama hidup di dunia, Anda dan saya, kita semua akan menghadapi masalah yang tidak akan pernah berhenti. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, percaya atau tidak percaya, masalah adalah bagian dari hidup Anda, Bapak Ibu, dan juga saya selama kita ada di dunia ini. Bukan Tuhan yang menyebabkan masalah kita, tapi yang menyebabkan masalah dalam kehidupan kita adalah kita sendiri, dan juga mungkin orang-orang di sekitar kita. Keluarga kita bisa, teman-teman kita bisa, kerabat-kerabat kita, karyawan kita, orang-orang di sekitar kita juga bisa menjadikan masalah buat kehidupan kita. Yang menjadi masalah adalah respon kita terhadap masalah itu. Bagaimana kita merespon terhadap masalah yang kita hadapi? Pada saat Anda membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, biarlah benih kebenaran itu tertanam dan bertumbuh di dalam hati Bapak Ibu semuanya. Berpeganglah pada hal tersebut sehingga saat masalah datang, respon dari kita semua melihat masalah, itulah cara Tuhan mengubah hidup kita menjadi lebih baik.
Ada masalah, itulah apa yang diberikan Tuhan supaya kita hidup lebih baik. Dalam menghadapi masalah, kita tiap hari dapat masalah. Bagaimana respon kita terhadap masalah? Kita marah, kita mangkel, kita dongkol sama Tuhan. Masalah kok gak pernah habis gitu ya, Bapak Ibu. Bagaimana kita merespon? Jadi bukan Tuhan yang mengubah kapan masalah datang dan pergi di dalam hidup kita. Hari demi hari terus kita dapat masalah. Tuhan mengubah Anda melalui kebenaran firman Tuhan. Dia mengubah cara pandang kita merespon masalah, membuat Anda menjadi lebih besar daripada masalah itu sendiri. Problem dan masalah tidak akan pernah habis, Bapak Ibu. Selama kita hidup di dunia, terus ketemu dengan masalah sampai kita dipanggil Tuhan. Sekarang kita bagaimana melihat masalah? Kita akan melihat masalah demi masalah bersama dengan Tuhan. Kita melihat Tuhan lebih besar daripada masalah kita, maka semuanya akan kita jalani dengan enteng, dengan tanpa beban bersama dengan Tuhan. Ya memang ada masalah, ada bebannya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Masalah yang kita hadapi terus dengan pergumulan, kita harus menghadapinya, menyelesaikannya dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong. Ada masalah, hadapi saja. Ada masalah, selesaikan saja. Ikuti aturan main Tuhan. Berdoa, minta kekuatan Tuhan untuk dapat menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Jangan lari, menghindar dari masalah. Hadapi bersama dengan Tuhan. Dan pastikan Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Maka semuanya akan kita selesaikan. Mari Bapak Ibu melihat masalah, Tuhan mengubah hidup kita melalui proses yang cukup panjang. Sampai kita kembali kepada Tuhan, kita tidak akan lepas daripada masalah dan kita diproses, diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam menghadapi pergumulan hidup. Mari kita meletakkan, mari kita kokoh di dalam Tuhan. Menghadapi masalah, sakit penyakit, pergumulan pekerjaan, pergumulan keluarga, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Masalah kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus lebih besar dari masalah kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami terus diproses, diubahkan oleh Tuhan hari demi hari. Semakin kami menemui masalah, kami selesaikan masalah bersama dengan Tuhan. Dan masalah itu akan datang kembali, kami akan kuat menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dan akan menyelesaikan masalah pergumulan satu demi satu. Dan kami terus diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan menjadi peringatan, menjadi pelajaran yang indah buat hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam kami mengiring, mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa yang pertama. Kita akan bersama-sama berdoa untuk jemaat gereja Kristen Ambiel Immanuel di Lawang. Kita bersama-sama masuk di dalam doa yang pertama. Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat kami. Kami mengingat untuk setiap jemaat kami yang lanjut usia. Bapak Ibu Ishak, Bapak Ibu Heri, Bapak Ibu Winarto, Bapak Adi Wikartono, Ibu Irawan, Ibu Suratman, Bapak dan Ibu Ibnu, Bapak dan Ibu Arimandang, Bapak Sutopo, Ibu Biantoro, dan mungkin jemaat yang lainnya yang belum saya sebutkan. Marilah Tuhan kami bersama-sama mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Mungkin yang dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan memiliki sakit, biarlah Tuhan mau jamah dan pulihkan. Tuhan berikan penghiburan, berikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu yang lanjut usia. Tuhan berikan semangat kepada mereka semua, supaya mereka terus mengiring Tuhan, terus mau setia beribadah, terus mengiring Tuhan di dalam setiap kehidupan berkeluarga dengan baik,
dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan dalam mengikut Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat jemaat kami yang dalam keadaan sakit berpenyakit, Ibu Isa dan juga beberapa jemaat kami yang lainnya. Biarlah Tuhan mau menjamah dan memulihkan, sehingga melalui dokter ataupun obat-obat yang dikonsumsi, biarlah bisa menjadikan mereka sehat kembali, menjadikan mereka untuk pulih kembali, sehingga bisa bersama-sama kembali beribadah dengan kami di gereja. Tuhan juga tolong untuk setiap jemaat kami yang mengalami dalam pergumulan masalah di dalam keluarga, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah hubungan di dalam rumah tangga, baik masalah dalam sekolah anak-anak, maupun yang lainnya. Biarlah Tuhan tolong setiap jemaat-Mu yang mengalami masalah dan pergumulan. Tuhan, kami mau melihat bahwa Tuhan Yesus lebih besar dan lebih kuat daripada masalah kami. Tuhan, jamah setiap jemaat kami supaya bisa mengatasi masalah dengan pertolongan daripada Tuhan sendiri. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang dalam keadaan lanjut usia, yang dalam keadaan memiliki sakit penyakit maupun di dalam pergumulan. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di dalam setiap jemaat-Mu. Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, dan Tuhan terus berikan kesehatan kepada setiap jemaat-Mu yang sudah kami dukung di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap doa dan sembahyang kami. Tuhan yang menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mendoakan pokok doa yang kedua. Kita berdoa bersama-sama untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami juga mendoakan untuk sekolah Kristen Pelita Kasih. Sekolah di mana Tuhan mempercayakan gereja kami mengelola, mengadakan pendidikan di gereja kami. Kami menyerahkan untuk setiap jenjang yang sudah Tuhan percayakan, mulai dari siswa kelas bermain, TK, SD, bahkan juga SMP. Di dalam setiap menjelang tahun ajaran baru Tuhan, biarlah Tuhan menyediakan setiap siswa untuk dihantar kepada sekolah kami, sekolah Kristen Pelita Kasih, untuk dididik. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh, belajar akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga di dalam pendidikan mereka keseharian. Tuhan, kami juga berencana tahun ini akan membangun, dan mungkin ini dalam proses pembangunan untuk kelas baru di SD, yang membutuhkan 2 ruang kelas yang harus kami penuhi. Biarlah Tuhan mau mencukupkan, Tuhan menghantar orang-orang yang mencintai sekolah ini. Tuhan terus menghantar orang-orang yang punya beban dalam mendukung pelayanan di sekolah Kristen Pelita Kasih, supaya terus kami bisa membangun, menyelesaikan pembangunan yang ada, dan kuota daripada kelas kami bisa terpenuhi dengan baik, dengan cukup, karena Tuhan yang menyediakan. Kami masih membutuhkan biaya-biaya yang cukup banyak, dari operasional sekolah, dari gaji guru-guru, dari kebutuhan pembangunan, dan juga perlengkapan sekolah. Biarlah Tuhan menyediakan orang-orang yang mencintai Tuhan. Tuhan menghantar setiap donatur yang ada, baik gereja yang terus mendukung, terus mendoakan setiap pekerjaan Tuhan yang ada di sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, terus dapat proses sekolah Kristen Pelita Kasih dapat menjadi berkat buat orang-orang di Lawang dan sekitarnya. Untuk akreditasi tahun ini, SMP yang akan memasuki akreditasi, biarlah Tuhan persiapkan setiap personel yang melayani, baik kepala sekolah, koordinator, dan juga guru-guru yang akan mempersiapkan. Biarlah semuanya nanti akreditasi berjalan dengan sebaik mungkin. Tuhan, biarlah kami menyerahkan untuk kebersamaan di dalam pelayanan sekolah Kristen Pelita Kasih, baik itu yayasan, koordinator, kepala sekolah, guru-guru, dan juga staf pengajar yang lainnya. Biarlah semuanya kami bersatu padu melayani Tuhan dengan sungguh, dan nama Tuhan bisa dimuliakan melalui sekolah Kristen Pelita Kasih. Banyak anak-anak dihantar dan dimenangkan untuk Tuhan. Kami menyerahkan sekolah Kristen Pelita Kasih. Biarlah terus Tuhan dukung, terus setiap jemaat-Mu mau mendukung, mendoakan supaya sekolah Kristen Pelita Kasih
bisa menjadi berkat yang berarti di dalam Tuhan. Kami menyerahkan sekolah kami yang kami cintai. Biarlah Tuhan memimpin, memelihara, dan terus menjaga sekolah ini menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pokok doa yang ketiga. Kita akan bersama-sama mendoakan untuk seluruh personel pelayanan di dalam gereja kita bersama. Kita berdoa untuk pengurus-pengurus komisi-komisi yang ada, baik itu komisi dari sekolah minggu, dari remaja, PPD, pengurus komisi kaum wanita, dan juga kita mendoakan untuk majelis dan juga para hamba Tuhan yang ada di gereja kita. Mari kita doakan bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mendoakan untuk setiap pengurus gereja kami. Biarlah setiap personel pelayanan di dalam gereja kami mau bersama-sama bekerja dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mendoakan untuk pengurus sekolah minggu, dari guru-guru sekolah minggu, dari pengurus sekolah minggu, dan juga setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan, biarlah komisi ini terus menjadi berkat buat gereja kami, untuk mendatangkan setiap bibit-bibit yang baru, untuk dinaikkan di jenjang yang baru, di komisi remaja, di komisi PPD, dan terus menjadi bekal jemaat yang setia dan taat kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap guru sekolah minggu dalam setiap pergumulan, pekerjaan, dan rumah tangganya. Mereka bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin, melayani Tuhan di sekolah minggu, memenangkan jiwa anak-anak sekolah minggu. Tuhan, hantar setiap anak-anak sekolah minggu secara khusus di Kota Lawang dan sekitar gereja kami, supaya kami terus membentuk, terus kami mengajarkan firman Tuhan dengan sungguh, dan mereka mengenalkan mereka menjadi anak-anak Tuhan, mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka sejak kecil, sejak dini mereka mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Kami menyerahkan untuk setiap guru-guru sekolah minggu mau semakin belajar, mau semakin setia melayani Tuhan. Kami juga mendoakan untuk komisi remaja di gereja kami. Biarlah Tuhan di komisi remaja, anak-anakmu setiap hari Sabtu bersekutu dengan baik, mau belajar akan firman Tuhan, mau belajar organisasi dengan baik, sehingga pada saatnya mereka keluar ke masyarakat umum, mereka mau benar-benar menerapkan apa yang mereka dapat. Mereka dapat firman Tuhan, mau terapkan dalam keluarga mereka, mau disampaikan di dalam orang-orang di sekitar mereka. Yang terutama Tuhan, di komisi remaja, mereka mulai menjadi berkat di mana mereka berada, di sekolah mereka, di keluarga mereka, dan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan komisi remaja, baik pengurus maupun anggota remaja, mereka terus ditumbuhkan secara kerohanian. Setiap firman Tuhan yang mereka dapatkan, dan juga hamba Tuhan yang menangani untuk penginjil Romli dan juga Pak Stephen yang menjadi majelis penghubung, biarlah bersama-sama memikirkan dengan baik bagaimana perkembangan komisi remaja di gereja kami terus menjadi berkat dimanapun mereka belajar firman Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk komisi PPD dan juga komisi PWD Bora, di mana mereka terus belajar bersekutu di dalam Tuhan, melakukan setiap persekutuan hari Minggu, hari Selasa, dan dimanapun kapanpun mereka berada, mereka mau belajar bersama-sama mendukung pelayanan di dalam gereja. Secara khusus kaum wanita, biarlah Tuhan terus mau tumbuhkan untuk ibu-ibu yang mau bersekutu di dalam Tuhan, sharing bersama, belajar firman Tuhan bersama. Mereka mendapatkan berkat dari setiap persekutuan kaum wanita, dan di tengah-tengah keluarga mereka bisa jadi berkat, jadi contoh, jadi kepala di dalam rumah tangga mereka masing-masing, untuk terus menginspirasi menjadi ibu-ibu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan sekali lagi untuk para majelis yang ada di dalam gereja kami. Kami menyerahkan di dalam setiap kesibukannya bekerja mencukupkan kebutuhan kehidupan keluarga. Mereka melayani Tuhan sebagai majelis, sebagai penatua gereja, memikirkan program-program dengan sungguh di dalam setiap gereja kami, sehingga kami setiap jemaatmu mendapatkan berkat rohani, mendapatkan setiap siraman firman Tuhan dari kepengurusan majelis. Mereka bersama-sama setia melayani Tuhan dengan sungguh, semakin hari menjadi berkat, memimpin gereja kami, membuat program yang baik, menjadi berkat buat setiap jemaat. Berikan kesehatan dan kekuatan untuk keluarga mereka masing-masing, baik pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan juga anak-anak mereka.
Biarlah pakai majelismu terus berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada hamba Tuhan yang ada, baik mulai dari Gembala, Pendeta Ernawati dan keluarga, Penginjil Romli dan keluarga, dan juga setiap mahasiswa weekend yang melayani di gereja kami, dan juga Gresiela yang praktek 1 tahun di gereja kami. Dan juga kami menyerahkan untuk penginjil di Pos PI Donomulyo dari Ibu Chef yang sudah melayani, sekarang mewakili Pak Chef yang sudah almarhum. Biarlah keluarga ini terus menjadi berkat di Donomulyo, terus dipakai Tuhan, melayani Tuhan di Donomulyo. Kami menyerahkan setiap pengurus-pengurus Pos PI Donomulyo, mereka bersama-sama bersatu padu melayani Tuhan dengan sungguh, menjadi berkat di kota, di desa Donomulyo. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kepengurusan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di gereja kami. Berikan hati kami bersama-sama melayani Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok doa yang keempat, pokok doa yang terakhir. Kita sama-sama mendoakan. Tuhan, kami mendoakan untuk setiap pergumulan dalam bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami mendoakan untuk pemimpin-pemimpin negara di dalam menyelesaikan setiap persoalan di dalam negeri. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan juga jajaran para menteri. Dalam setiap pergumulan negara kami yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, biarlah Tuhan pakai Bapak Jokowi dan juga para jajaran para menteri dan juga seluruh personel di dalam negara kami. Mau bersama-sama bersatu padu, melayani rakyat yang ada dengan sungguh, memikirkan perkembangan negara kami, baik itu ekonomi, baik itu sosial politik, baik itu pergumulan masalah-masalah di dalam bernegara. Kami menyerahkan persiapan pemilu 2024 nanti. Dengan banyaknya partai yang ada, biarlah Tuhan benar-benar pakai negara kami, tidak ada perselisihan yang sangat tajam. Tapi di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, kami mau terus mendukung setiap partai-partai politik yang ada, dengan sungguh memikirkan bagaimana kemajuan negara dan bangsa yang kami cintai. Pakai setiap pemimpin-pemimpin partai-partai politik dengan sadar mereka akan memajukan negara Indonesia yang kami cintai dengan sungguh. Tidak ego sektoral, tidak mengentingkan kepentingan pribadi atau golongan, tapi mau mereka memikirkan perkembangan Indonesia sepenuhnya, sehingga Indonesia terus menjadi negara yang besar, menjadi negara yang maju, dan mau memikirkan kepentingan daripada rakyatnya sendiri. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemulihan pasca pandemi yang saat ini masih ada beberapa, mungkin masih ada masa-masa pasca pandemi, biarlah bisa tuntas, benar-benar bisa terselesaikan dengan sebaik mungkin. Karena masih ada ekonomi yang lesu, keuangan negara yang terus masih ada masalah-masalah. Biarlah Tuhan mencukupkan, Tuhan memimpin setiap pemimpin kami bisa menyelesaikan masalah pasca pandemi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, 5% ke atas, biarlah terus bisa dipertahankan oleh pemerintah negara kami. Saat ini Tuhan, kami mendoakan secara khusus untuk pemilu 2024 nanti. Biarlah Tuhan pilih, Tuhan pakai pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan, yang mau mementingkan kepentingan bangsa dan negara sungguh-sungguh, sehingga negara kami bisa benar-benar bisa terpilih pemimpin yang benar-benar mau menjaga keutuhan negara Indonesia yang kami cintai. Pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan untuk situasi negara kami. Biarlah terus Tuhan tumbuhkan kebersamaan, kebinekaan dengan baik, dan negara NKRI tidak sampai pecah, tidak sampai terpecah belah, tapi terus NKRI menjadi negara Indonesia yang maju, yang berkembang, yang terus menjadi maju dan menjadi negara-negara yang kuat. Tuhan tolong setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kami mendoakan Presiden dan juga jajarannya,
anggota-anggota DPR semuanya bisa berkoordinasi dengan baik, memajukan negara kami yang kami cintai. Tuhan tolong sadarkan setiap pemimpin bangsa kami. Kami menyerahkan benar-benar Indonesia menjadi negara yang kuat dan kokoh, memperhatikan setiap rakyatnya, dan terutama pemimpinnya takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia yang kami cintai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk di dalam doa penutup. Tuhan, kami bersyukur kalau sore dan malam hari ini kami bersama-sama mengikuti persekutuan doa pada sore hari ini. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan kami sudah menyampaikan setiap pokok-pokok doa yang kami sampaikan. Biarlah apa yang kami sampaikan, apa yang kami pelajari bersama, apa yang kami nyanyikan bersama dalam hati kami. Biarlah kami mendapatkan berkat daripada Tuhan sendiri. Melalui persekutuan doa ini, kami terus ditumbuhkan, kami terus dimenangkan untuk Tuhan. Kami terus belajar akan firman Tuhan. Dan terutama lagi, kami bisa mendoakan orang-orang di sekitar kami. Kami bisa mendoakan pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami. Kami bisa mendoakan negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Pimpin kehidupan kami, pimpin setiap kami yang hadir pada sore hari. Kami menyerahkan semua seruan doa ini, biarlah Tuhan yang menjawab dan Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian persekutuan doa sore hari. Biarlah Tuhan memberkati setiap